Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya balik lagi di video aku yang part 2. Ini video spesial tahun ini sebelum tutup tahun. Jadi seperti yang aku udah sampaikan di video sebelumnya, akhir tahun ini aku bikin 2 video. Ada yang pertama rekomendasi Netflix series terbaik tahun 2021, dan yang kedua ada rekomendasi film Netflix terbaik di tahun 2021. Jadi make sure kalian nonton dua-duanya. Di video kali ini aku bakal bahas tentang rekomendasi Netflix movies terbaik di tahun 2021. So seperti biasa aku pengen nyampein ke kalian kalau video ini spoiler free, jadi aku nggak bakal sharing any spoilers di videoku kali ini. Terus juga make sure buat nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. Oh ya, sama sebelum kita mulai jangan lupa juga buat klik like dan subscribe, terus nyalain juga tombol loncengnya biar kalian terus dapat update setiap kali aku upload video terbaru. So ya, aku excited banget buat mulai bahas tentang rekomendasi aku. Aku juga berharap teman-teman juga sama excitednya. So ya, without any further ado, langsung aja kita mulai list rekomendasi Netflix movies terbaik di tahun 2021. Di list rekomendasi yang pertama ada film dari Korea Selatan berjudul Kingdom Ashin of the North. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, film Ashin of the North ini adalah prequel dari Netflix series yang berjudul Kingdom, yang tentang zombie-zombie gitu guys. Kalau misalkan kalian pengen nonton, aku saranin sih kalian nonton dulu yang Ashin of the North, karena itu prequelnya biar nyambung ceritanya. Tapi kalau misalkan kalian pengen nonton seriesnya dulu juga nggak masalah sih, karena aku juga nonton seriesnya dulu baru nonton prequelnya. Film bergenre drama thriller ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Ashin yang hidup di sebuah desa bernama Songjoyain bersama dengan ibunya yang sedang sakit parah dan ayahnya yang bernama Taha. Nah, ayahnya si Ashin ini diketahui merupakan mantan anggota suku Jurchen yang kini tinggal di wilayah Joseon. Kala itu Joseon dan suku Jurchen Pajowi tengah bersih tegang akibat tewasnya 15 orang suku Jurchen Pajowi yang diduga masuk ke area terlarang untuk mencari ginseng liar. Nah, suku Jurchen Pajowi ini menduga bahwa pihak Joseon lah yang telah menyebabkan kematian orang-orang dari sukunya. Sedangkan Joseon berdalih bahwa kematian orang-orang dari suku Jurchen Pajowi disebabkan oleh harimau. Untuk melindungi kerajaannya, seorang pejabat dari Joseon bernama Min Chiro mengutus ayah Ashin untuk menyebarkan informasi tersebut ke suku Pajowi. Jadi disuruh ke sana buat nyampein kalau orang-orang tadi itu tewas karena harimau, bukan karena mereka. Nah, ketika ayahnya ini sedang sibuk dengan misinya, Ashin justru pergi ke hutan dan tanpa sengaja menemukan sebuah tanaman yang diduga mampu menghidupkan orang yang telah mati. Lalu menceritakan temuannya itu kepada sang ayah. Mendengar hal tersebut, Tahap justru melarang sang putri untuk pergi berkeliaran di hutan karena ketegangan yang tengah terjadi antara Joseon dan juga suku Pajowi. Sesuai dugaan, Ashin yang keras kepala pun nekat kembali ke hutan untuk mengambil tanaman tersebut demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Namun sayangnya, kesetiaan Tahap kepada Joseon ternyata telah dikhianati oleh Min Chiro yang justru memberitahukan kepada suku Pajowi bahwa suku dari Songjoyain lah yang telah membunuh orang-orang dari suku Jurchen. Dan dengan seketika, suku Jurchen Pajowi pun dengan segera menghabisi seluruh penduduk desa Songjoyain. Sekembalinya Ashin dari hutan, ia justru sangat terkejut ketika melihat seluruh penduduk desa telah tewas, termasuk anggota keluarganya sendiri. Sejak saat itu, Ashin muda bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada pihak yang telah membunuh seluruh penduduk di desa Songjoyain. Oke guys, ya menurut aku Ashin of the North ini seru banget, walaupun awalnya agak sedikit slow karena dia masih ceritain tentang ada konflik dan lain sebagainya, jadi belum langsung masuk tentang kenapa ada zombie yang di seriesnya Kingdom itu. Tapi ya perlahan-lahan ceritanya mulai naik dan disitu mulai banyak keseruan-keseruan gitu. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang kedua. Di list rekomendasi yang kedua ada film Netflix yang berjudul Fear Street. Fear Street ini ada 3 film dan dirilisnya itu berdekatan. Film pertama Fear Street itu di tahun 1994, yang kedua tahun 1978, dan yang ketiga tahun 1666. Jadi saling terkait gitu guys. Fear Street Part 1 berawal dari kisah tragedi pembunuhan massal yang terjadi di sebuah mall di sebuah kota kecil bernama Shadyside. Karena begitu banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di sana, Shadyside dijuluki sebagai kota pembunuhan gitu guys. Akan tetapi anehnya penduduk kota sebelah yang bernama Sunnyvale justru hidupannya terbalik 180 derajat dari Shadyside. Karena penduduk di Sunnyvale justru hidup makmur dan juga aman di sana. Sebagian besar remaja yang tinggal di Shadyside percaya bahwa semua hal yang telah terjadi di kota mereka disebabkan oleh kutukan seorang penyihir bernama Sarah Fear yang dieksekusi mati di tahun 1666. Nah, Fear Street ini berfokus pada kisah seorang remaja perempuan bernama Dina Johnson. Dina yang tidak mempercayai kisah Sarah Fear diketahui baru saja putus dari kekasihnya Sam yang juga baru-baru ini pindah ke kota sebelah Sunnyvale. Nah, suatu
hari, Dina kembali bertemu dengan Sam di sebuah acara dan hal ini membuatnya semakin patah hati karena ternyata Sam sudah memiliki kekasih yang baru. Sepulangnya dari acara tersebut, Sam dan kekasihnya ternyata membututi bus yang ditumpangi oleh Dina dan juga anak-anak dari Shadyside. Akan tetapi tanpa diduga ternyata terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan mobil Sam dan kekasihnya jatuh ke dalam hutan. Dan di sanalah Sam pertama kali melihat sosok Sarah Fier di dalam kepalanya. Sejak saat itu, Dina, Sam, dan juga teman-teman mereka mulai mengalami teror pembunuhan yang mengerikan. Hingga akhirnya adik laki-laki Dina yang bernama Josh mengungkapkan sebuah teori yang mengejutkan mereka semuanya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sinopsis soal Fear Street. Nah, kalau kita lihat dari timelinenya kan dia dari tahun yang paling muda, tahun 1994, lalu ke tahun 1978, baru ke tahun 1666. Awalnya juga aku mikir kayak ya udah nontonnya dari yang 1666 dulu gitu kan, baru ke yang kedua, baru ke pertama. Tapi ternyata better nonton dari yang 1994 dulu guys. Soalnya biar nyambung gitu ceritanya. Karena walaupun timelinenya mundur, ada flashbacknya gitu, tetap aja ada satu timeline yang bergeraknya maju gitu. So ya, kalau kalian suka thriller, ini bagus banget. Ini thriller campur horor sih sebetulnya. Jadi ada unsur thrillernya, ada unsur horornya. Dan ini grafik banget. Jadi make sure buat nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang ketiga. Di list rekomendasi yang ketiga, lagi-lagi ada film dari Korea dengan judul Space Sweepers. Film yang bergenre action adventure ini berlatar di tahun 2092 ketika planet bumi sudah hampir tidak bisa ditinggali lagi oleh umat manusia. Nah, sebuah korporasi bernama UTS yang dikepalai oleh seorang pria bernama James Sullivan membangun sebuah tempat tinggal di luar angkasa yang didesain sedemikian rupa agar mirip dengan kondisi di bumi. Akan tetapi, hanya orang-orang tertentu yang bisa tinggal di sana dan menjadi warga UTS. Sedangkan sisanya harus bertahan hidup di planet bumi dengan udara yang dipenuhi polusi. Tapi beberapa orang lainnya di seluruh dunia memilih untuk menjadi Space Sweepers yang sehari-harinya bertugas untuk mengumpulkan sampah antariksa untuk dijual kembali demi mendapatkan uang agar bisa terus bertahan hidup. Space Sweepers berfokus pada kisah kru pesawat luar angkasa bernama Victory yang terdiri dari Kim Tae-ho, Tiger Park, Bubs, dan dikepalai oleh seorang perempuan bernama Kapten Jang. Nah, suatu hari ketika mereka tengah mengumpulkan barang-barang dari orbit, kru Victory tanpa sengaja menemukan seorang anak perempuan bernama Dorothy. Pada awalnya mereka mengira bahwa Dorothy adalah seorang warga UTS yang hilang dan berniat untuk melaporkannya. Akan tetapi, sebuah berita mengabarkan bahwa Dorothy ternyata adalah sebuah android yang diciptakan oleh kelompok teroris bernama Black Fox. Meskipun wujudnya menggemaskan, Dorothy ternyata adalah sebuah android pembunuh yang dapat memicu sebuah ledakan dahsyat. Mengetahui hal tersebut, kru Victory akhirnya memutuskan untuk meminta uang tebusan kepada Black Fox jika mereka ingin mendapatkan Dorothy kembali. Namun, transaksi tersebut berhasil digagalkan oleh robot bersenjata UTS. Kendati demikian, kru Victory terus berusaha mencari cara untuk melangsungkan transaksi mereka. Hingga suatu hari mereka akhirnya menemukan fakta mengejutkan tentang siapa Dorothy yang sebenarnya. Oke teman-teman, Space Sweepers ini film baru tahun 2021 ya pastinya. Film ini seru banget, CGI-nya lumayan bagus menurut aku. Lalu jalan ceritanya juga menarik banget, ada unsur komedinya juga. Ya, makanya aku masukin ke dalam list rekomendasi aku tahun ini. So, sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang keempat. Di list rekomendasi film yang keempat, ada film asal Jerman berjudul Blood Red Sky. Blood Red Sky berfokus pada kisah seorang janda bernama Nadia dan anak laki-lakinya Elias yang terlihat tengah berada di bandara dan siap naik ke pesawat tujuan New York. Nadia diketahui mengidap penyakit leukemia dan berniat untuk mengunjungi seorang dokter di New York untuk melakukan perawatan di sana. Ketika sedang menunggu penerbangannya, Elias kembali bertemu dengan seorang pria ramah bernama Farid yang sebelumnya membantu dirinya check-in di bandara. Sedangkan sang ibu Nadia terlihat tengah menyuntikkan semacam obat ke dalam tubuhnya untuk mengurangi rasa sakitnya di toilet bandara. Tak lama berselang setelah pesawat lepas landas, sekelompok pria tak dikenal termasuk dengan co-pilot pesawat diam-diam telah membunuh 3 orang tentara angkatan udara di dalam pesawat. Kepala pembajak kemudian mengumumkan kepada para penumpang untuk tetap berada di tempat duduk mereka sampai tebusan yang mereka minta dipenuhi. Akan tetapi Elias yang berniat untuk bersembunyi justru menarik perhatian para pembajak. Hingga akhirnya Nadia yang berusaha untuk menyelamatkan Elias justru tertembak oleh salah seorang pembajak. Berpikir bahwa Nadia telah tewas, para pembajak pun akhirnya kembali melanjutkan aksi mereka tanpa mengetahui bahwa mereka telah membangunkan sosok mengerikan di dalam tubuh Nadia. Oke guys, itu list rekomendasi yang keempat, judulnya Blood Red Sky. Pertama kali aku ketemu film ini dari iklan Netflix di YouTube. Dari situ
tuh aku penasaran banget sama ceritanya. Penasaran banget kenapa Nadia bisa kayak gitu. So ya, kalau misalkan kalian penasaran, make sure nonton film yang satu ini. Sekarang kita beralih ke list rekomendasi yang terakhir. Di list rekomendasi yang terakhir ada film yang baru aja rilis tanggal 24 kemarin berjudul Don't Look Up. Film bergenre komedi disaster ini bercerita tentang seorang wanita bernama Kate Dibiasky yang tengah mengerjakan proyek PhD-nya di Michigan State University. Suatu hari, Kate tiba-tiba menemukan sebuah komet di luar angkasa melalui teleskopnya. Pada awalnya, Kate, profesornya Dr. Mindy, dan rekan-rekannya sangat gembira dan merayakan penemuan tersebut. Bahkan, komet tersebut dinamakan komet Dibiasky atas nama Kate Dibiasky. Akan tetapi, setelah dilakukan perhitungan secara mendalam, Dr. Mindy menemukan sebuah kejanggalan yang berakhir pada kesimpulan bahwa komet tersebut akan menabrak bumi dalam kurun waktu 6 bulan. Parahnya lagi, komet tersebut berukuran sangat besar sehingga mampu menyebabkan kiamat dan memusnahkan seluruh umat manusia di muka bumi. Mereka pun dengan segera melaporkan penemuan tersebut kepada NASA dan kantor kepresidenan Amerika Serikat. Akan tetapi, Presiden Amerika Serikat yang bernama Jenny Orleans terkesan meremehkan dan tidak menanggapi laporan mereka dengan serius. Merasa kesal, Kate dan Dr. Mindy pun akhirnya memutuskan untuk mengekspos informasi tersebut melalui media. Lagi-lagi publik pun seakan-akan menganggap remeh informasi tersebut, dan hal ini membuat Kate merasa sangat marah. Setelah berita tersebut tersebar, Presiden Jenny Orleans pun akhirnya memutuskan untuk ambil tindakan. Hal ini ia lakukan untuk memperbaiki citranya yang rusak akibat skandal yang baru saja terkuak ke publik. Akan tetapi, niat tersebut kemudian diurungkan oleh Presiden Jenny Orleans ketika seorang CEO kaya raya bernama Peter Easterwell mengatakan bahwa komet tersebut memiliki kandungan bernilai triliunan dolar yang dapat mensejahterakan umat manusia dan menawarkan rencana lain sebagai gantinya. Sedangkan di sisi lain, Kate dan Dr. Mindy secara agresif menolak rencana gila tersebut dan membentuk sebuah aksi protes dengan tagline Just Look Up sebagai lawan dari kampanye Presiden Orleans dan Easterwell dengan tagline Don't Look Up. So, apakah komet tersebut akan benar-benar menghantam bumi atau justru rencana gila Easterwell lah yang kira-kira akan berhasil? Kalau kalian penasaran, make sure buat nonton film yang satu ini. Seru banget. Ada Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ada Ariana Grande, Timothée Chalamet. Pokoknya banyak banget dan menurut aku kalian wajib nonton. So yeah guys, I think that's all. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman khususnya lagi cari referensi buat tontonan akhir tahun. Sekali lagi kalau misalkan teman-teman belum nonton video part 1-nya yang rekomendasi Netflix series, make sure buat nonton juga. So yeah, I think that's all. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar kalian terus dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Thank you for watching and happy holiday.